Heboh lagi nih, muncul kabar baru, yaitu kata anak almarhum Hari Mulyono, ijazah ayahnya dicetak ulang. Jokowi di Pasar Pramuka, kubu Jokowi gugup, satu-satu mulai terbongkar. Anak almarhum Hari Mulyono bisa datangkan saksi kunci bernama Widodo, pencetak ulang ijazah palsu milik ayahnya yang sempat dibuat tahun 2012 untuk kepentingan Pilkada Jokowi. Apakah semua ini benar? Bisa saja. Mari kita kupas tuntas. Di tengah polemik ijazah Jokowi, Widodo kini sedang viral karena ia mengaku pencetak ulang ijazah Jokowi Pasar Pramuka pada tahun 2012 silam. Disebutkan jika Widodo mencetak ulang ijazah Jokowi pada tahun 2012 saat masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Pencetakan ulang ijazah itu diserbu dilakukan diam-diam oleh tim relawan Jokowi yang bernama David, Anggit, dan Widodo. Tuduhan tersebut bahkan diurai Beator saat diwawancarai televisi iNews TV beberapa waktu lalu. Kala itu, persiapan pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, sekretaris tim kampanye Jokowi Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang melihat ijazah tersebut. Yang mana ijazah itu adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi maju Pilgub Jakarta. Mengejutkan lagi, Beator mengungkap, dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Dan orang yang mencetak itu adalah Widodo, sesuai penjelasan Dani Iskandar di tahun 2012. Jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Bahan asli itu apa saja? Bahan aslinya itu kertas dari nggak dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Ya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu bilang ada orderan masuk. Karena kan kemauan tes kami kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana, terus kemudian Kalau itu yang mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga mbak, yang dia punya link langsung ke orang di lembaga tersebut ya. asli, Iya. sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, persis kalau yang asli itu kan nggak boleh punya nggak kalau original itu nggak rawang atau diterani pasti nanti bakal timbul warna merah kayak biru-biru gitu, hijau biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas bilang. Sama 99% nggak bisa dibedain. Mana Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu ada namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitur, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan dari Dani Iskandar. Bayangkan sebuah republik yang selama bertahun-tahun berdiri di atas narasi kesederhanaan, kejujuran, dan legitimasi moral. Lalu tiba-tiba, fondasi itu diguncang oleh satu pertanyaan yang sebenarnya sangat elementer. Apakah dokumen akademik seorang mantan kepala negara benar-benar otentik, ataukah hanya sah karena kekuasaan membuatnya tampak sah? Isu ijazah Joko Widodo bukan sekedar soal selembar kertas. Ia telah berubah menjadi simbol pertarungan antara transparansi dan kekuasaan, antara hak publik untuk tahu dan kecenderungan elit untuk menutup rapat-rapat sesuatu yang dianggap remeh, padahal justru krusial. Dia tunjukin dulu normalnya ini. Ini ya, yang diklaim sebagai ijazah. Dan itu fotokopian katanya. Ya. Nah, sekarang gue fokus ke nomornya ya. Gue fokus ke nomornya. Aduh, ini agak... Nah, nomornya cuma gini doang, 1120. Nomornya tuh, nomornya. Nomor... Sudah tuh. Ya, ini ijazah udah. Ijazah... pesan di kelar sablon pinggir jalan. Sudah, cuman 120 nggak ada garing tahun berapa tuh? Bandingkan dengan ini. Ini nomor gue tadi. Ya, ini
tidak perlu disangsikan, gue punya ijazah. Gitu loh. Jadi sederhana kan? Nggak harus lari sewa pengacara, bayar ini, bayar itu, habis duit rakyat jadi bingung. Terjadi pro kontra di antara rakyat. Kalau cinta sama rakyatnya supaya rakyatnya tidak terbelah, ya tunjukkan kamu punya. Kalau nggak punya, yang ngomong aja nggak punya, kenapa? Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Enak. Lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dijawab aja kan? Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Anda Rocky Gerung, gua nggak punya. Memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan. Isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo bukan lagi sekedar gosip pinggir warung kopi. Ia telah naik kelas menjadi krisis etik nasional. Dan semakin hari, krisis ini menunjukkan satu gejala yang tak terbantahkan. Kubu kekuasaan terlihat gugup, tergagap, dan reaktif. Mengapa gugup? Karena satu persatu narasi yang selama ini ditutup rapat, kini dibuka oleh orang-orang yang justru berasal dari lingkaran lama. Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik kembali memanas. Pernyataan politikus senior PDIP Beator Suryadi membuka kembali bab lama yang tak pernah benar-benar ditutup. Dugaan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012. Pernyataan ini bukan datang dari anonim, melainkan dari figur politik yang mengklaim mendapat informasi dari jejaring internal lama. Sebuah klaim yang tentu harus diuji, tetapi juga tak bisa diabaikan begitu saja. Pasar Pramuka bagi warga Jakarta bukan sekedar lokasi. Ia adalah memori kolektif, tempat di mana pada era tertentu hal-hal ilegal bisa disulap menjadi tampak legal karena ada kebutuhan dan permintaan. Dari jasa skripsi, dokumen akademik, hingga pencetakan berbagai surat. Ini bukan rahasia, bukan mitos, dan bukan cerita gelap bawah tanah. Ini cerita yang dulu terang-terangan. Apa artinya? Artinya, isu ini tidak lagi bisa dipatahkan dengan senyum, konferensi pers normatif, atau klarifikasi setengah hati. Ini bukan lagi soal percaya atau tidak percaya. Yang membuat persoalan ini makin sensitif adalah munculnya nama Widodo, sosok yang disebut-sebut mengenal Jokowi sejak awal 2000-an dan pernah berada di lingkaran dukungan. Widodo bukan nama sembarangan, bukan orang asing, bukan oposisi. Seseorang yang mengaku mengenal Jokowi sejak sebelum jadi wali kota, pernah membantu secara profesional, pernah berada di lingkaran dukungan, pernah ada di dalam. Jika benar ia mengetahui atau bahkan terlibat dalam proses pencetakan ulang ijazah, sekali lagi, ini klaim yang harus diuji, bukan dipercaya mentah-mentah. Ini bukan lagi isu politik, ini bom hukum dan moral. Dan di titik inilah, kepanikan menjadi masuk akal, karena skandal terbesar dalam sejarah demokrasi bukanlah korupsi, melainkan pemalsuan legitimasi. Jika ijazah saja palsu, maka seluruh narasi meritokrasi runtuh. Jika riwayat akademik bisa direkayasa, maka apalagi yang bisa dipercaya? Yang paling ironis, alih-alih membuka semuanya secara transparan, kubu Jokowi justru memilih jalan kekuasaan. Padahal dalam etika republik, mantan presiden bukan warga biasa. Ia adalah simbol negara. Ia wajib bersih bukan hanya secara hukum, tetapi secara moral. Menunjukkan ijazah asli seharusnya hanya butuh 5 menit, tapi mengapa bertahun-tahun tak pernah tuntas? Lebih jauh, kabar tentang anak almarhum Hari Mulyono yang disebut mengetahui riwayat pencetakan ulang ijazah ayahnya. Sekali lagi, ini klaim yang beredar di ruang publik, bukan kebenaran yang telah diuji.
Namun di republik yang sehat, klaim seperti ini tidak dibungkam, melainkan diperiksa secara terbuka. Jika keliru, luruskan dengan bukti. Jika benar, proses hukumlah yang bicara. Sejarawan bisa bekerja, peneliti bisa menguji, dan publik bisa menilai dengan akal sehat. Jika semua ini tidak benar, maka seharusnya tidak ada yang perlu ditakuti. Justru transparansi total akan memulihkan kepercayaan. Tetapi jika transparansi terus dihindari, maka opini publik akan terus tumbuh liar karena kekosongan penjelasan selalu diisi oleh kecurigaan. Pada akhirnya, isu ijazah Jokowi bukan sekedar tentang Jokowi. Ia adalah cermin republik. Apakah kita negara yang berani membuka kebenaran atau negara yang mengandalkan kekuasaan untuk menutup pertanyaan? Apakah hukum ditegakkan untuk keadilan atau untuk membungkam? Publik tidak menuntut keajaiban, publik hanya menuntut kejujuran. Karena tanpa kejujuran, legitimasi hanyalah panggung sandiwara. Dan sejarah, cepat atau lambat, selalu punya cara sendiri. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan ini teman-teman, saya menyampaikan sekilas info sesuai dengan cuplikan video yang barusan kita melihat bersama terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini, di mana pernyataan seorang almarhum anaknya Hari Mulyono menyatakan bahwa ijazah bapaknya baru dicetak untuk menggunakan di sebuah politik di tahun 2012. Tentu dalam hal ini teman-teman, dalam pernyataan ini tentu menjadi suatu perhatian bagi masyarakat Indonesia, seakan di negara kita ini tidak ada jalur hukum, atau seakan kita mengatakan negara kita ini negara bebas dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang membuat pelanggaran di Indonesia kita ini. Tentu dalam hal ini teman-teman, dalam pernyataan ini kita berharap sebagai warga negara Indonesia agar segera terungkap dan segera dituntaskan oleh penegak hukum dan aparat kepolisian sesuai dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di negara kita ini. Beberapa penyampaian teman-teman di sini menyatakan, biar kami bacakan teman-teman. Tangkap adili Jokowi sekeluarga, makzulkan Gibran, Fufu Fafa, stop MBG, keluar dari BOP. Panas bukti baru ijazah palsu Jokowi. Nah, kalau jujur neraka sepi coy. Polisi saja bela-bela Jokowi, ijazah palsu. Jadi presiden akhirnya malu disembunyikan di kepolisian sampai sekarang. Nah, rakyat sudah tahu mengapa aparat tidak segera mengadili. Tapi Allah tahu semuanya, hanya Allah yang mengadili seadil-adilnya. Seterusnya, semoga semua rakyat se-Indonesia melihat fakta ini yang sangat benar. Sebenarnya ijazahnya Jokowi itu jelas palsu. Yang punya Hari Mulyono yang sudah meninggal dunia. Jokowi berani mencari ijazahnya almarhum. Dengan kebohongan Jokowi semua sudah jelas. Jokowi nggak punya ijazah. Jokowi tidak mau ngaku salah. Sudah menghukum semua orang yang mengkritik. Habis berapa triliun untuk menutupi aibnya Jokowi, untuk membohongi semua orang. Sedunia, apakah orang seperti ini akan dibiarkan saja? TNI semoga segera bergerak
jangan diam-diam saja. Nah, cepat tuntaskan rakyat, sudah muak melihat hal ini. Kalau benar terjadi dan benar-benar alangkah kejinya dan kejam sebagai seorang hamba Allah. Advokat ingusan songong termul, kok nggak punya dikit pun rasa malu. Oh ya, dia akan anak kecil yang otaknya belum cukup matang. Makanya dia nggak tahu beda antara kebenaran dengan kepalsuan. Nah, cepat dikarang tindakan berikut ternaknya biar nggak gaduh. Kalaulah memang palsu ijazahnya, apa nggak malu 7 keturunan. Seterusnya disampaikan di sini, teman-teman. Hai Polri, masih kurang bukti apa lagi? Hakim jaksa masih mau menutupi lagi. Kamu punya agama tidak? Para penegak hukum, anjir bikin emosi. Hai DPR Mona, tugasmu TNI rakyat gaduh, jangan diam aja semua. Tegakkan kebenaran demi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah kalau kita punya akal sehat, bisa kita nilai dari cara tindakan dan perbuatannya. Dari awal saja tidak tahu malu, mau disuruh berbohong dan dengan sengaja berbuat bohong. Dimulai dari awal sampai akhir pun akan bertambah parah. Termasuk para pendukung pemujanya tidak tahu malu, masih ngotot mempertahankannya. Nauzabillah. Nah, Jokowi memang manusia yang tidak punya moral dan martabat. Kok bisa ijazah orang dicetak ulang? Untuk ijazah Jokowi ini sangat bodoh-bodoh dan nekat. Makanya nggak berani nunjukin semua untuk keperluan mengeruk harta dan jabatan. Kemudian Jokowi memang otak konslet, nggak punya malu, sok-sokan pengen punya ijazah dari UGM dan ingin jadi presiden, sampai rela membohongi dan membodohi rakyat se-Indonesia dengan ijazah palsunya. Sungguh menjijikkan kelakuan presiden ke-7 yang menipu rakyat dengan ijazah palsunya. Kalau asli ngapain sogok sana sini, pengacara gacor diturunin. Nah, jika ijazahnya palsu, semoga Jokowi beserta keluarganya dikutuk dan dilaknat oleh Allah SWT. Rakyat yakin ijazah Jokowi palsu, benar produk pramuka. Seterusnya kita semua dibodohi, anak PKI disanjung, yang awal aja para jenderal, makanya terus mengambil kesempatan kekuasaan. Keluarganya harus menikmati ini semua, termasuk orang-orang yang mendukung. Semoga cepat pada sadar. Ayo bongkar sampai tuntas. Kemudian kalau kebohongan jangan sampai kebenaran, dikalahkan kebohongan di negara ini. Negara ini menjunjung tinggi kejujuran. Ayo cepat-cepatlah penjarakan si Jack Jokowi agar negara ini aman, tidak gaduh dan maju. Rakyat sangat percaya, yakin 11.000 triliun persen palsu. Jujur saja UGM, Jack udah muntah lihat tampang kalian. Semestinya orang-orang yang disebut itu segera dipanggil Bareskrim Polri.
Jokowi dan kasus ijazahnya merupakan balasan dari PDI yang dikhianati tinggi waktu Jokowi ambruk kuala dan leluhur kita. Itu saja dari kami teman-teman, beberapa penyampaian teman-teman di sini tentang kebohongan Pak Jokowi terkait dengan ijazah ini. Semua menyampaikan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Semoga penegak hukum terus menelusuri hal ini sampai tuntas dan terungkap. Demikian saja teman-teman. Salam NKRI harga mati.